nggak ada kepikiran nanti mau jadi artis apa nggak ada. Tapi artinya udah punya passion ke situ iya, ya. gitu. Penari zaman dulu itu kita latihan lama itu nggak masalah karena untuk bagus. Sekarang 2 kali latihan, Mas ini latihannya 2 kali, kok banyak ya? Banyak, 2 kali. Lo biasanya gimana? 1 kali atau langsung JR? Waduh, lo jadi penari, apalagi kalau lo mau jadi koreografer, mau jadi director ya, lo harus jadi orang yang perfeksionis, nggak bisa. Perfeksionis. Aku mau nodong Pak Gon untuk belajar koreo jalan-jalan sore. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Ketemu lagi sama saya Arinto untuk YouTube channel Alpha Plus Dancer. Teman-teman, mudah-mudahan selalu sehat dan terus berkarya. Hari ini hari spesial. Kenapa spesial? Karena saya mau ketemu seseorang yang aku bilang mentor saya juga, seorang koreografer. Dulunya juga seorang penari, seorang aktor juga, penyanyi juga, komplit dah, paket komplit nih seseorang ini. Seseorang ini kemarin mengharumkan bangsa Indonesia dengan karyanya yang mendunia pada saat ajang yang pasti nggak bakalan lupa dan pasti semua teman-teman tahu. Oke, ini namanya Denny Malik. Cuman nih orangnya lagi makan di dalam, jadi saya agak-agak bingung untuk mengganggu makannya gitu. Mudah-mudahan sih, nah ini dia. Lama. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Udah lama di sini. Lumayan lah. Nah nungguin Mas Denny lagi makan. Nggak apa-apa, justru seru Mas Denny. Monggo di mic ini mic-nya dipakai Mas Denny biar canggih mic-nya. Gini gitu. Iya, gitu. dijepit aja. Ke dalam ya? Boleh, di dalam boleh, di luar boleh. Ya, sip. Pak Gon. Ya. Aduh. Pak Gon tuh orang nggak tahu loh apa maksudnya Oh, Pak Gon. nah, jelasin Pak Gon. Itu nama sayang, nama orang-orang terdekat. Pak Gon. Udah cucok. Cucok. Pak Gon. Ya. Kenapa apa artinya Pak Gon? Pak Gon nggak, karena gue dulu kan gondrong. Oke, ya kan? Zaman jalan-jalan sore. Betul. Nah, terus kan udah koreografer juga kayak waktu itu. Jadi show di mana-mana. Terus penari-penari bilang Papa gondrong sama Papa ladang. Nah jadi ngeladang di mana lagi nih kita gitu. Terus karena rambut gua gondrong, ya udah disingkat Pagon sampai sekarang. Ya waktu itu lu bisa ke Jakarta gimana? Kebalik. Iya, lo hebat loh, dari Bandung, wah survivor banget. Nah, justru yang bikin saya ke Jakarta itu gara-gara ngeliat Pagon di TVRI dulu. Masih satu stasiun ya? Iya bener. Iya, baru satu TV-nya. Beneran tuh, aku ngeliat. Ya, jadi saya album minggu, pop, terus macam-macam itu ada di TVRI dan waktu itu aku ngeliat video klip Jalan Sore Pak Gon. Iya. Pak Gon dengan badan yang atletis. Oh sekarang masih? Masih, oke mantap. Badan yang atletis ya. Kalau nggak salah pakai rompi. Iya, zamannya dulu pakai singlet. Singlet ada rompi, singlet ya, pokoknya kelihatan tuh tricep bicepnya kelihatan. Iya. Wow. Nyanyi Jalan Sore dan maco banget. Wih. Dan itu pada saat itu musik itu tuh bawa kita susah kan nyari lagu untuk kita joget-jogetan pada saat itu ya. Beat gitu ya. Ngebeat. Aku ngeliat, wih ini gondrong kan. Widih, ini nih salah satu yang harus memotivasi ke saya untuk, karena pada saat itu saya pada saat lihat saya belum cemplung ke dunia tari Pak Gon. Masih milih, saya bisa bisa break dance waktu itu. Cuman bukan itu yang saya tekuni, cita-citakan enggak pada saat itu. Cuma sebatas itu aku ngeliat, wih ini keren nih gitu, sosok Denny Malik pada saat itu. Nah terus aku balik lagi ke Pak Gon nih. Pak Gon itu kan awalnya kalau yang saya tahu ya, perjalanan yang saya tahu nih mohon dikoreksi. Awalnya Mas Denny ada di Suara Mardika. Saya pernah nonton diajak sama ayah saya waktu itu yang ada di bioskop waktu itu
Suara Mardika Untuk apa tuh? Indonesiaku, Betul. judulnya, iya. Itu pertama saya masih SD. Dokumenter film. Nah, Iya. betul. Itu masuk bioskop, saya diajak nonton sama ayah saya. Iya. Saya dipertemukan sama suatu pagelaran yang aku terus terang pada saat itu pertama kali ngelihat di Indonesia seperti itu. Iya. Masuk bioskop, ada film di bioskop, dokumenter, Mas Musikal Guru gitu bikin ya? betul musikal. Backstage-nya kelihatan, latihannya kayak gimana kelihatan. Nah, itu aku ngelihat dari situ saya lihatnya ada Mas Denny Malik berawal dari Suara Mardika. Iya. Terus kemudian aku ngelihat Mas Denny ada di musik Jalan Sore itu. Iya. Kemudian lagi Mas Denny bikin Pentasindo kalau Iya, misalkan. iya. Kemudian sekarang ke DME. Nah, kayak gitu-gitu boleh diceritain Mas Denny. Panjang. Wah, Panjang. kayak gitu. Bagi berapa part? Iya, benar. Gimana Mas Jadi Denny? Dari gini, Suara sebenarnya, Mardika. mungkin kayak Arin juga awalnya kita otodidak ya Rin ya. Jadi memang dasarnya kita suka seni, suka art gitu ya. Saya mau nyanyi, mau nari, mau main musik itu otodidak. Ya. Dulu zamannya saya itu memang lagi zamannya booming itu istilah folk song atau vocal group. Lagi hitsnya yang namanya folk song atau vocal group gitu ya. Nah, itu awal saya naik panggung itu karena memang tuntutan dari sekolah untuk tampil ikut dalam satu kelompok, satu tim yang namanya folk song atau vocal group. Sekolah SMA. ya. SMP. Oke. Nah, terus juga di daerah tempat aku tinggal tuh dulu ya 17-an ya. Gitu. Ayo dong ngisi acara gitu, nyanyi apa gitu. Jadi waktu itu karena lagi booming-boomingnya vocal group di setiap sekolah, di setiap kelompok gitu ya. Itu kan cuma diiringi dengan musik artinya gitar akustik. Jadi bukan dengan band ya. Iya. Dengan gitar akustik. 2-3 pemain selebihnya kita sebagai padus lah, choir paduan suara gitu. Yang disebut vocal group atau folk song. Nah, itu awalnya. Terus kan waktu itu nyanyi gitu aja kan. Nggak ada gerakan. Nah, saya ini dulu tuh memang udah di zaman itu kan juga lagi eranya disco, walaupun jauh di atas saya itu namanya era disco itu kan 75, 76, 77 gitu ya. Artinya kakak-kakak kita lah yang ke disco. Kita kan masih kecil suka. Dulu kan zamannya disco di rumah-rumah. Nah, jadi ada ya DJ datang di rumah-rumah diskonya. Jadi kita bukan setting. diskotik. Enggak. Jadi kita setting gitu. Jadi kayak dulu band di rumah-rumah kita hire, kita sewa. Terus DJ juga ya, artinya diskotik itu juga kita bisa sewa, kita setting sendiri di rumah. Iya. Setiap rumah-rumah lah. Pokoknya kalau ulang tahun tuh dulu kan belum zamannya di luar ya, belum ada tempat-tempat kayak klub atau hotel gitu. Jadi kalau misalnya pesta ulang tahun tuh di rumah, kita pakai disco. Jadi kan ngeliat nih kakak gerak gitu, jogging ya, misalnya dulu jogging ya, terus ikut-ikutan jogging gitu. Nah, terus dulu nggak ada referensi kan, kita nggak bisa ya video luar atau film-film luar tuh ya, ada film-film musikal zaman dulu ya mungkin kita tahu dulu ada Grease Saturday Night kayak gitu Fever ya, John Travolta, Grease itu. Cuma sebatas itu. Nah, jadi saya memberanikan diri aja memberikan masukan untuk gerakan-gerakan. Dulu awalnya ada namanya hustle, gerakan hustle gitu ya. Iya, gitu. Sebelumnya agogo gitu ya. Iya. Hustle, kemudian disco itu kan sebenarnya freestyle aja gitu ya. Dua kanan, dua kiri, gerakan tek. Iya. Ting. Nah, gitu. Itu udah keren banget tuh ya. Belum yang kayak sekarang gitu, kita terbang kalau sekarang kan. Nah, dari situ terus udah akhirnya di sekolah-sekolah tampil, kemudian dulu kan zamannya sandiwara. Saya suka teater, suka nonton ke tim sandiwara di teater terbuka itu di Taman Ismail Marzuki. Ya suka aja gitu lihat itu sandiwara. Kemudian suka nonton film. Nggak ada kepikiran nanti mau jadi artis apa enggak ada. Tapi artinya udah punya passion ke situ ya. Iya gitu. Feel ke situ untuk gue malah lebih kepingin ngegarap dulu tuh, pingin jadi sutradaranya, tapi kan nggak tahu caranya bagaimana. Gitu. Nah, iya. Gitu kan? Intinya Mas Denny itu udah sosok yang berani tampil ya. Iya, memang mau aja, orangnya mauan. Kamu ya yang jadi ketua kelasnya, iya. Kamu yang mimpin ini ya nanti upacara, jadi paskibranya kayak jadi apa gitu. Termasuk kalau acara-acara sekarang masih pakai istilah itu nggak ya, pensi gitu ya? Masih pensi. Kan ada kelas meeting lah apa gitu. Iya, pensi. Jadi gitu kayak misalnya mau bikin acara kesenian apa gitu ya. Nah, itu selalu aku gitu. Ya udah gitu, udah. Dia tuh mengalir aja. Setelah itu
SMP kelas 3 waktu itu kita tahun 1979 dapat yang perpanjangan 6 bulan. Apa tuh? Dari yang kita itu awal tahun setiap kenaikan itu jadi pertengahan. Oke. Iya. Ikutin barat kan, gitu kan. Oh, Yang kita iya. Cuma harus nunggu Peralihan kurikulum ya? Iya, yang kita selalu setiap awal tahun kenaikan itu jadi pertengahan kan. Iya, Karena iya. Di Juni Juli kan. Iya, betul. Iya, kenaikan ya. Kelulusan. Nah, jadi Oh, Mas Denny sempet ngalamin sekolah yang tadinya di awal tahun berubah jadi pertengahan jadi tahun. semua di zaman itu di tahun 79 kita semua harus nunggu 6 bulan. Yang dari SMP ke SMP, SMP yang ke SMA. Pospon dulu sekolahnya. Iya, gitu. Kenaikannya dimundur Iya, gitu. jadi 6 bulan itu sempat kayak nganggur, tetap masuk sekolah tapi kan sebenarnya udah selesai. Oh Secara gitu. kurikulum. Baru denger nih pendidikan kayak gini baru denger nih. Jadi seru kan? Iya. Jadi tetap kita harus masuk sekolah tapi kan udah selesai materi pelajarannya. Iya. Nah, habis itu dari situ sebelumnya saya tuh udah punya album Sabda Alamnya Chrisye. Oke. Gitu. Versi Chrisye lah gitu ya. Oh iya. Terus itu kan di zaman itu ya namanya anak ABG remaja ya referensinya nggak banyak ya penyanyi-penyanyi di zaman itu. Selain rock ya, yang pop waktu itu yang hit ya Chrisye kan. Chrisye, betul. Apa dulu ada namanya lomba cipta lagu remaja Prambors. Nah, Prambors. dari situ kan. Nah, terus kita punya kasetnya. Terus saya punya kaset diminum dulu. Iya. Nah, terus aku punya kaset yang namanya Guru Gypsy. Guru Gypsy. Nah, Mas Guru kan itu? Iya, karena aku suka dengan Chrisye, suka lagu-lagunya Chrisye. Itu kan anak-anak gang pegangsaan ya. Nah, terus udah gitu, ini apa nih gitu kan unik ya. Zaman itu kan musik etnik di mix dengan musik modern. Zaman dulu bilangnya synthesizer ya gitu. Synthesizer. Gitu. Jadi unik lah buat kita gitu. Ini apa? Oh ini waktu itu siapa yang ngomong? Oh ini anaknya Soekarno gitu kan. Guru itu anaknya Soekarno. Kemudian Gypsy ya itu keyakinan Chrisye. Nah terus setelah itu saya baru tahu itu juga dari teman saya ada namanya Suara Mardika. Nah tapi kita belum waktu itu SM tuh belum pergelaran, jadi kita semua belum tahu bentuknya SM kayak apa. Belum pergelaran pertama. Jadi belum yang ada di bioskop itu belum. Yang spektakuler itu belum. Belum. Nah, terus kita masih belum tahu. Jadi waktu itu saya daftar. Itu kira-kira 2 bulan menjelang mereka mau bikin pergelaran pertama. Jadi namanya pergelaran 2 bulan semua. Pergelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra pertama itu di tahun 1979 awal Januari. Betul. Nah dari situlah akhirnya saya daftar. Waktu itu kita nggak tahu pokoknya itu organisasi. Sebenarnya itu bukan apa ya? Bukan keseniannya awalnya. Jadi sebenarnya organisasi pemuda yang bergerak dalam bidang kesenian. Jadi sebenarnya bukan misal lo mau belajar nari atau lo mau jadi penyanyi, mau jadi artis ke situ enggak. Belum. Ya? Itu organisasi pemuda yang mewadahi aja ya. Salah satunya yaitu melalui kesenian. Itu yang disebut vokal group dulu ya. Bentuknya paduan suara awalnya gitu. Nah, dengan gerak-gerak tari itulah awalnya itu diciptakan. Jadi waktu itu kelompok SM itu udah ada, kemudian Mas Guru diminta untuk melatih di kelompok Suara Mardika. Nah, di situ kira-kira 2 bulan menjelang mereka mau pergelaran pertama saya daftar. Nah, setelah pergelaran pertama baru ketahuan, oh ini loh yang namanya SM kayak gini, Suryadi Ufuk Hilang Gemi. Oh iya. Jangir. Iya, gitu kan gerakannya. Nah, jadi baru tahu gitu, wah pertunjukannya pakai tangga-tangga, panggung besar di balai sidang, terus dekorasi juga menjual gitu kan, pokoknya dengan bulu-bulu dengan apa gitu kan, pakai kain unik kan pada saat itu kan gitu. Jadi wah, benar-benar memang pada saat itu belum ada di Indonesia gitu. Untuk pertama kali ya kita baru lihat, oh ini toh yang namanya Suara Mardika gitu, keren ya gitu. Ya udah, akhirnya saya masuk diterima. Nah di dalam SM itu kan kita belajar semuanya. Semua. Jadi, belajar produksi. Belajar untuk kita ngisi suara juga. Kalau untuk dubber gitu. Enggak, untuk ini kalau kita nanti show-nya kan misal playback. Ngisi suaranya ya anak-anak SM sendiri gitu. Iya. Nyanyi. Jadi nyanyi juga. Terus nari pasti. Kemudian di situ ada ya semua lah, acting juga gitu. Pokoknya dulu sampai kalau kita mau pergelaran tuh ya kita juga ikut promosi, kita juga ikut jualan tiket. Gitu. Jadi kita belajar manajemennya juga. Oke. Dari situ full itu ya berarti semua belajar ya. Itu jalan mengalir, mulai dipercaya. Awalnya kita ya kan kalau dalam satu kelompok namanya kita baru bergabung kan, ya lu anak bawang dulu deh ya. Iya. Junior ya. Terus mulai jadi penari inti. Iya. Rasa ya, kayaknya dipercaya gitu ya, mulai sombong.
7 tarian, lu bayangin. 7 Dulu tarian. Setiap pertunjukan tuh bisa 7 tarian, itu ganti bajunya cepet, dan kita kok nggak ngos-ngosan ya. Sekarang coba, ayo kita coba 1 tarian pun. Kalau nggak, dulu 7 tarian. Endurance-nya waktu itu Iya. emang. Ya umur 17 tahun. Berarti SMA itu? SMP ke saya SMA? 16. Oh. 16 tahun itu ya mau 17. Jadi masuk SM itu saya ingat itu kan Januari, Februari itu saya ulang tahun yang ke-16. Terus ya udah gitu mengalir, mulai jadi penari, kemudian dikasih kepercayaan jadi pelatih, terus mulai garap ya. Ya itu kan juga dikasih kepercayaan gitu kan. Jadi koreografer. Terus ya udah terus ke fashion juga waktu itu dengan Mbak Cami Sudiawan diminta untuk garap suatu peragaan busana. Fashion show. Waktu itu saya masih ingat dapat desainernya almarhum Prayudi sama Iwan Tirta. Jadi pada saat itu saya waduh, apa saya dianggap nih ya? Iya. Kita tahu namanya Iwan Tirta, Iya. udah begitu terkenal gitu kan. Iya. Itu desainernya presiden betul. kita zaman Soeharto. Iya, kan, Soeharto gitu. betul. Nah terus saya juga nggak ngerti apa itu namanya sequence ya kan, bagaimana mengatur jalan itu ya, apa yang namanya day dress, apa yang namanya cocktail, apa yang namanya evening dress, drapery, apa itu saya nggak ngerti. Belajar di situ. Nah, jadi akhirnya mengalir sebenarnya karena gini. Saya yakin jadi semua itu kalau kita fokus di samping memang gift ya gitu ya dari hari kita juga memang dapat istilahnya anugerah, dapat bakat dari yang di atas, diberikan jalan juga dan kepercayaan. Jadi semua orang tuh harus dikasih kepercayaan dan ada kesempatan. Udah gitu aja. Dan fokus maksimal gitu. Jadi ya udah dari gitu, dari istilahnya penari cadangan, jadi penari inti, koreografer, jadi pelatih dulu. Pelatih dulu. Jadi asisten Mas Guru ya. Terus udah gitu mulai jadi koreografer, mulai dikasih kepercayaan untuk menggarap. Setelah itu mulai masuk ke bidang fashion show sebagai koreografer fashion. Terus akhirnya bikin pertunjukan gitu, segala macam. Mantap. Nah, terus yang Jalan Sore itu ceritanya gimana? Ini gue taruh nggak masalah. Nggak apa-apa. Jalan Sore gimana? Nah, Jalan Sore itu sebenarnya itu bukan lagu untuk album. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya Jalan Sore untuk sebuah pergelaran itu tahun 1989, judulnya Jak Jakarta. Oh, pagelaran itu ya Jak yang baligonya ada naik sepeda, naik beca terus di depannya ada. Benar. Oh itu. Ada 1979 itu pagelaran pertama Suara Mardika dan Mas Guru, kemudian ada Untukmu Indonesiaku yang aku nonton di bioskop ya. Itu kedua. Yang itu kedua. Oh gitu. Untukmu Indonesiaku. Kemudian 84 itu Cinta Indonesia, Cinta Iya. Vina Panduwinata. Iya betul. Kemudian 86 itu Gilang Indonesia Gemilang. Iya. Kau gilang. Itu sampai sekarang dipakai ya di mana-mana. Iya. Kemudian 89 itulah Mas Guru bikin Jak Jakarta dalam rangka menyambut ulang tahun Jakarta. Nah, salah satunya ada segmen Lintas Melawai. Untuk lagu yang harus tampil adalah lagu Jalan-Jalan Sore, keluar di Serta Pop. Nah, dulu kan ada minggu pertama masuk 10. Oh iya, tanggal lagu ya. Tanggal lagu dulu ada di koran apa ya, gua nggak setiap minggu tuh. Kan naik ke 7, naik ke 5 sampai ke 1 selama hampir 1 bulan lebih. Nah, akhirnya dari situ kan udah kita wawancara radio kan. Iya. Kan dulu kalau wawancara radio tuh kayaknya kalau udah 1-2 radio kita hit tuh kayaknya semua radio Indonesia ikut ya. Nah, dari situ akhirnya ya udah. Alhamdulillah gitu. Terus akhirnya sama teman-teman penyanyi gitu ya, artinya seniman-seniman dari musik gitu, teman-teman musik, lo harus komit ya, lo sekarang udah jadi penyanyi nih. Gituin. Lo harus komit gitu kan. Jadi gini, waktu itu pergelaran karena dibutuhkan, memang zaman itu belum ada atau memang susah ya mencari penyanyi yang bisa nari di zaman itu. Iya. Itu salah satunya mungkin. Iya. Karena kan aku juga yang bikin koreografinya. Iya. Ya kayak Arin deh misalnya. Lo ngegarap, lo kan maunya fokus ngegarap aja kan? Iya. Pada saat lo harus tampil juga, aduh. Iya. Jadi kan? Ada dua, gitu. Ya kan artinya kan lo dua fokus ya. Di satu sisi lo juga harus tampil, tapi lo juga harus mikirin koreografi yang lainnya juga. Nah itu ada tuh di diri saya waktu itu. Aduh kalau bisa maksudnya gue konsentrasi dulu deh di koreografi. Kita coba cari yang lain dulu nih, gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, dasar kita juga dulu kan namanya umur sekian kan, ya udah apa aja kita lahap gitu ya. Oke, siapa takut gitu kan, harus nyanyi harus apa emang. Kita kan juga belajar di SM kan itu semua, dan emang kita ya berani tampil aja gitu, coba gitu, ayo coba gitu. Penari zaman dulu itu kita latihan lama itu nggak masalah karena untuk bagus. Sekarang 2 kali latihan, Mas ini latihannya 2 kali, kok banyak ya? Banyak 2 kali. Lo biasanya gimana?
1 kali atau nggak langsung JR. Waduh, kita nggak bisa begitu ya. Nah itu tuh sekarang susahnya. Nah, itulah Gimana? yang kita bakal bahas ini ya. Karena kan generasi pada saat itu mungkin itu tadi proses tuh sangat utama. Iya. Kalau sekarang hasil, Udah segini lu masih sekarang hasil, Iya. Pak Gon. Iya. Sekarang tuh ya udah gitu kan eranya sekarang. Maaf nih, TikTok pun kan membikin Iya. kita untuk belajar Iya. sebentar, langsung Iya. tanpa proses apa-apa Tapi gitu. kalau aku bilang sih seleksi alam. Iya, Ya, sekarang betul. gini, kayak misalnya gini, Ben, jadi gimana anak sekarang lebih instan? Saya bilang soal instannya nggak masalah. Sekarang begini, nggak harus mereka juga harus bersusah-susah seperti kita dulu. Betul. Kalau dia bisa dapetin dengan cara yang lebih baik, lebih Iya, mudah iya, gitu. iya. Tapi setelah itu fokus, Iya, karena zamannya udah semua serba harus cepat, serba harus ngikutin budget. semua nominal. Ya. Iya, ngikutin budget, ngikutin effort yang harus kita lakukan ya jadinya kayak gitu. Yang aku rasa nih. Gini, dulu penari bisa dihitung, Ben. Penari bisa Iya. dihitung. Kalau kita udah cari salah satu penari susah kan zaman kita. Penari udah susah nih. Penari Bandung udah dilibatkan, Jakarta udah dilibatkan. Model juga begitu. Sekarang model lu mau cari 500 ada. Dulu saya show, kita ngomong fashion show ya. Itu udah dianggap show besar. 50 models itu udah susah. Susah banget. Cari 40-50 top model itu udah se-Indonesia kayaknya kita saring ya udah segitu, mentok. Jadi lakukan bidang yang kamu suka, pasti jadi dan profesional ya, itu yakin gitu. Dulu kita waktu mau awal-awal saya mau jadi seniman ya, nggak ditari aja, itu semua kayak mungkin ibu bapak nggak masalah, tapi ya om tante saudara-saudara bilang, Oh iya lu iya. mau jadi seniman, apalagi cowok masa iya, depan iya, gini-gini, iya. mau nyanyi, main musik, mau main film, apalagi zaman dulu perempuan main film, Iya, udah iya, iya. anggapannya negatif ya, jadi model, apalagi jadi penari, apa masa depan lu gitu. Kan sekarang udah Di Cibir ya? iya, ya, Di maksudnya dia- pandang sebelah mata. Di satu sisi mungkin mereka perhatian, di satu sisi kan dianggap itu hobi aja lah. Tidak bisa dijadikan untuk hidup gitu ya? Dan kenyataan sekarang, gue bisa ngomong dari penari itu udah pensiun nih. Kalau lu orang yang kreatif bisa menciptakan, bisa jadi koreografer. Kan penari dulu kita dandan sendiri, Iya. semua sendiri apa? Yang ceweknya bisa jadi penata rias, ya kan? Bisa jadi kostum designer, Betul. bisa jadi show Show director, bener. bisa jadi sales manager, karena kita paling peka dengan Iya, hitungan, iya, iya. dengan musik. Timing. Kadang-kadang, sorry ya, kru sering tuh saya suka marahin kru yang tidak ngerti. Ya, kalau krunya yang bekas penari, dia tahu, ya muncul di mana apa namanya intronya, di mana suara musik instrumen apa, Iya, hitungan iya, gitu ya, di refrennya itu dia tahu gitu, atau jadi desain gitu kan. Iya, iya. Kalau yang nggak itu kan nggak ngerti gitu. Kalau yang penari ini Iya, dia jadi iya. sales crew, maka saya lebih senang sales crew-nya itu yang mantan Mantan penari. penari. Karena dia tahu cue. Nah itu. Betul. Jadi bisa jadi art director, bisa jadi show bisa jadi sales manager, bisa jadi kostumis, dan itu nyata sekarang. Jadi Oh, iya, angkatan-angkatannya Arin yang sekarang juga udah pensiunari, Iya, iya. tapi dia bisa garap. Karena koreografer itu justru Rin, ya, kita tahu dari buku ya, Iya, iya, iya. dari kita keluar, koreografer di luar negeri itu tuwek. Karena yang penting idenya, yang penting idenya kan, bukan dia kan. Iya, iya, iya. Iya, itu kayak koreografer balet Iya, atau iya. teater musik kan itu udah Berumur semua. 50, 60, 70. Kayak apalagi musisi, ya kan gitu kayak Andrew Lloyd Webber Iya, gitu iya, kan. iya. Itu udah umur berapa? Udah mungkin udah 75 tahun, 80 tahun kali umurnya gitu. Nah, jadi nari itu ternyata bisa kemana-mana. Lo jadi penari, apalagi kalau lo mau jadi koreografer, mau jadi director ya, lo harus jadi orang yang perfeksionis, nggak bisa. Perfeksionis. Arin nggak akan jadi begini kalau lo nggak Aduh. karena gue tahu lo gerakan jari aja kalau nggak sama lo nggak mau, ya kan? Buka kakinya nggak sama, derajatnya nggak mau. Iya nggak mau, kita nggak mau. Kita maunya ya Iya, mereknya iya, sama iya. semuanya, angkat Iya, iya. tangannya semua. Bener, bener. Itu kalau lo cuman bikin-bikin gitu terus lo tinggal, lo ngegampangin. Iya, istilahnya. iya, iya. Nggak jadi sekarang. Justru ini kan mentornya ini yang bikin kayak saya kayak gini. Mas Denny, tadi yang Pentasindo. Iya. Pentasindo itu Mas Denny yang buat. Iya. Apa ada manajemen yang buat? Mas Denny hanya ngikut jadi apa enggak? SM itu kan bukan perusahaan, Iya, bukan. bukan komersil. Terus bikin GSP. Oh iya, GSP dulu ya. Incar Semarak Perkasa. Perkasa. Mas Guru. Saya sebagai komisaris di situ. Wih. Nah, setelah GSP saya bikin Pentasindo. Pentasindo itu sendiri. Benar-benar memang Mas Denny. aku sendiri waktu itu karena aku bilang aku mau untuk coba berusaha sendiri gitu ya dengan nama saya. Waktu itu Pentas Indonesia, Pentasindo gitu. Ya saya modal sendiri aja gitu karena waktu itu kan udah punya tabungan juga ya. Ya. Gitu, sebagai
Saya juga fotografer. sering lihatnya Pentasindo RCTI ya Mas, kalau nggak Iya. salah, yang sering Banyak memakai banget. jasa Itu dengan Pentasindo. Mas Jai. Iya, Ada teman-teman Jai. juga yang satu ide, satu Iya, pemikiran gitu ya. Satu frekuensi. Satu frekuensi teman main juga. Iya, gitu ya. iya. Ada Duto di situ gitu. Iya. J Subiarto. Nah, jadi waktu itu ya udah akhirnya saya bikin sendiri Pentasindo, kemudian sering tampil ya. Waktu itu memang ada di mana karena saya baru mendirikan Pentasindo, jadi saya harus fokus. Jadi sempat agak tidak menyanyi waktu itu ya. Jadi, nyanyi ya tapi nggak terlalu di nomor Iya, satu. iya, Jadi, iya, iya. waktu itu baru-baru 95. Nah, terus udah gitu masuk ke Sarmila. Nah, itu mulai dari situ. guncang lagi, mulai nambah satu profesi lagi yang orang bilang, Dan jangan maruk ya, gitu. Gak maruk, gue bilang gitu. Ya ini, ya kadang-kadang kan, ya kayak lo aja. Iya. Ya lo sebagai koreografer juga, gue juga bisa dong mau jadi presenter, gitu. Boleh aja, Iya, masa iya, nggak iya. boleh, gitu. Iya, iya. Silakan aja gitu. Iya. Terus kalau ada yang order, ada Iya. yang mau, lo minta main dalam satu film jadi pemeran, aktor emang nggak boleh, Iya. kan? Boleh aja gitu. Jadi pada saat itu ya oke. Dan saya selalu, kita kan selalu kita kan orang yang inovatif ya, mau mencoba, selalu mau, ayo belajar lagi gitu, jangan cuman gua misal koreografer hip hop aja, enggak, lu juga ya tradisi kayak apa tadi break dance, awal dari break dance, kemudian freestyle tuh kayak apa, jazz tuh kayak apa, lu harus belajar juga, harus tahu gitu, itu kan wawasan gitu. Nah jadi buat saya ya udah kebetulan saya juga sambil belajar, sambil juga di situ ada komersilnya juga karena kita dibayar ya kan, pekerjaan sebagai orang profesional bertanggung jawab, dan sambil juga menyelam tuh mempelajari. Iya. Dari Pentasindo terus berubah ke DME itu Mas. Nah, Pentasindo waktu itu sebenarnya kita pindah kantor kantor pada saat itu sebenarnya nggak ada hubungannya juga dengan Pentasindo ya, pindah kantor. Tapi waktu itu keadaan yang membuat Pentasindo itu sempat bertahan 7 tahun. 7 tahun itu sebenarnya ada kakak saya juga di situ, keluarga gitu ya, karena juga kakak konsultan di tempat lain. Terus ada adik juga, kan juga. Jadi perusahaan keluarga ini. Boleh dibilang kayak gitu. Jadi saat itu saya juga udah misalnya banyak pekerjaan lain, gitu ya, karena kan aku juga ngajar juga, gitu ya. Saya suka bikin workshop, jadi guru di sekolah saya sendiri gitu, SMA 6. Nah jadi pada saat itu udah deh tutup dulu. Nah itulah aku bilang, aku nih orangnya begitu, memang nggak tahu deh, grafiknya yang gue lagi kepingin ngajar. Gitu. Jadi lagi seneng tuh ngajar. Dalam tanda kutip moody itu ya, Iya, moody. iya. Ya, maunya gini gitu ya, maunya kita gitu juga ya. nggak bisa berdasarkan moody terus, karena harus hidup, ya kan? Gitu kan nggak bisa. Misal ada kerjaan, lu nggak suka, tolak. Iya, nggak gitu. 10 nggak ini, lu tolak, terus lu gimana Iya, makannya? iya. Mau nggak mau kan lu harus survive, harus bertahan. Harus bisa kerja sama juga. Iya. Kooperatif. Kooperatif. Harus kooperatif juga gitu, nggak bisa ego. Sebagai seniman ada ya ego kita gitu. Enggak, gue maunya gini. Iya. Nah, jadi dari situ ya udah Pentasindonya sebenarnya perusahaannya tutup, nama sih tetap. Tapi setelah itu kita bikin Penari Indonesia. Nah, iya. ikutan tuh, bantu aku di Penari Indonesia, jadi juri juga, garap juga di beberapa episode ya. Iya. Dan itu yang di belakang ini juga asisten saya. Iya. Penari Indonesia di waktu itu di TV7. Dan pada saat itu acara yang mengangkat penari-penari di Indonesia berbagai macam genre, berbagai macam daerah. Dari beberapa daerah dan itu seru banget. Cuman ya itu tadi sayangnya cuman hanya sekali. Ya sampai sekarang ya belum terjadi. Mudah-mudahan, tapi banyak masukan yang dan sebenarnya itu bagus. Iya. Nah, pada saat itu penari-penarinya itu terkumpul kan? Iya. Finalis ini terkumpul. Memang dari daerah-daerah. Iya. Akhirnya saya cariin satu tempat, diwadahkan. Ada rumah, saya kontrakin, Iya. Terus disitulah akhirnya saya bikin DME. Karena tawaran sebagai koreografer kan terus. Iya. Jadi mau namanya itu Pentasindo atau apa kan terus. Dan ini ya masa ditolak. Sosok Mas Denny-nya selalu dicari gitu ya. Dan kenapa kok ini Pentasindo ini ditutup apa gini? Iya. Atau jadi ganti nama gitu ya. Saya bilang, ya udah kan orangnya tetap saya. Tetap namanya mau nama merah hijau kuning kan. Benar enggak? Iya benar. Anda mau apa plus apa kan? Mau alfa B mau apa gitu. Oke. Gitu. Iya benar. Ini masalah nama aja sih. Iya. Nah,
sekarang nih satu yang terpenting yang aku jadi istilah kata nih banyak ngobrol banget itu di satu event ketemu sama Mas Denny Alpha Plus kerja bareng sama Mas Denny. Masih ingat nggak Mas Denny? Acaranya Andi Rianto konser. Andi Rianto, Mamma Mia. Mamma Mia. Nah, aku tuh sempat bingung apa ya judulnya lupa tuh. Dancing Queen, Mamma Mia konser kalau nggak salah ya. Nama Dancing Queen itunya salah satu lagu repertoarnya Mamma Mia. Mas Denny itu sebagai show director, kreatif director juga. Arin koreografer. Aku koreografer sama tim Alpha Plus-nya. Nah, itu kan di situ Mas Denny sebenarnya udah punya background dancer, istilah kata punya dancer sendiri, tapi di situ Mas Denny memposisikan kami untuk kerja bareng, untuk kolaborasi, dan di situ aku ngerasa banyak banget ilmu yang didapat untuk kami sebagai juniornya. Seperti apa kita, seperti apa, ngikutin apa, kayak gimana koreografi dan lain-lainnya. Itu aku ngerasa banget dapat kayak gini, jadi aku bisa banyak ngobrol, mentoring, jadi dapat mentoring dari Mas Denny, dan aku butuh masukan, dalam arti bukan butuh masukan, cerita nih gimana pada saat itu kita berkolaborasi pasti. Iya, sebenarnya gini, jadi waktu itu ada Mas Okta Priyadi. Iya, almarhum betul. Gitu, merah putih ya. Merah putih kita, aku diminta terlibat. Jadi waktu itu siapa nih koreografernya gitu kan? Musiknya memang udah ada. Terus Arin tuh, oke, gitu. Kan terus terang kita sebagai art director kan juga harus tahu ya. Cun nggak nih? Iya. Karena kan membawahi. Iya. Kalau Andi Rianto kan emang sebagai music director udah pertama iya. sama almarhum untuk megang event konser Dancing Queen. Iya, Dancing Queen. Oh ya udah oke. Nah, pada saat itu ya saya sih merasa dengan lagu-lagu repertoire yang ada yang dimana memang itu pas dengan Arin sebagai koreografer, dan saya tahu kamu sanggup untuk itu. Jadi sebenarnya kita nggak ada masalah ya, nggak ada masalah yang maksud tidak ada kesulitan pada saat kita berkolaborasi. Jadi smooth aja seingat saya gitu ya. Mungkin juga udah saling percaya ya. Aku juga paling cuma kasih usulan masukan masalah blocking, kan gerakan itu kan Arin yang bikin, dan Arin juga udah tahu dengan ya kita kan sebelumnya ada meeting, pertemuan, gitu kan. Secara konsep juga semua udah tahu apa yang harus dibuat, dan kita semua profesional kan. Gitu. Kalau profesional kita nggak perlu cerewet lagi. Rin giniin, tambahin ide gini. Gitu. Ya, saya rasa pada saat itu saya sih merasa ini artinya itu pertunjukan yang bagus dan sukses gitu, dan kamu juga punya garapannya bagus, penari-penari juga ya, yang kita bilang dimana itu harus power semua, juga tampil dengan power, penyanyi juga termasuk terpilih itu, dan Dancing Queen itu sendiri kan memang kita udah kenal ya, lagu-lagunya gitu sangat populer, kayak Mas Okta almarhum yang punya ide membuat pertunjukan itu ya sangat bagus, dan momennya tepat pada saat itu memang drama musikalnya juga lagi hit di Broadway. Kita bikin, itu kan juga dibeli hak cipta atau dari lagu-lagunya kita harus bayar. Jadi pada saat itu happy dengan Andi Rianto juga sebagai music director juga orangnya sangat enak samanya gitu. Jadi klop aja ya, Denny Malik, Arin, kemudian Andi Rianto, udah penyanyi juga ada Agnes, ada Titi DJ, Singer, gitu dia. Oke lah pada saat itu kita merasa itu pertunjukan dari sekian ratus kali yang kita pegang, yang kita yang kita buat bersama itu boleh dibilang sukses ya di Istora. Alhamdulillah. Pas pertama kali ketemu Mas Denny di itu VMA itu kan, Video Musik Indonesia. Aku datang nerima piala itu dengan kondisi kayak gimana? Dari Bandung ya? Dari Bandung. Istilah anak kampung waktu itu ya gitu. Lo bolak-balik ya? Jadi kadang-kadang harus bawa kapan dari Bandung. Istrinya Mas Denny waktu itu dititipin. Langsung show kan? Dari Bandung ke venue, langsung show. Karena besok ada apa lagi? Mau kan bawa ukutan ya? bawa ya gitu deh. Itu yang aku bilang tadi tidak instan. Ya, alhamdulillah. Membuat ya insya Allah lu sampai sekarang tetap bisa struggle. Amin Mas Denny. Salah satunya ini. Salah satunya yang saya berusaha untuk bikin struggle penari. Followernya bisa 1 juta. Amin. Nah, Pak Gon, ini DME ini membuat saya merinding, membuat saya berkaca-kaca pada saat tampil di satu acara yang membanggakan seluruh Indonesia, mencerminkan Indonesia tuh wah ternyata ini gitu, dan itu ada di acaranya Pak Gon Garang, Asian Games Pak Gon. Itu gimana Pak Gon? Itu
Alhamdulillah ya kita jadi tuan rumah lagi. Iya. Dari 1962 baru kembali lagi sekian puluh tahun di 2018. Iya. Betul. Ya alhamdulillah aja aku ditunjuk, diminta untuk menggarap tarian. Salah satu adalah tarian pembukaan di acara Asian Games. Waktu itu Pak Wisnu Tama sebagai director kreatifnya, kreatif director. Udah gitu kita membutuhkan waktu itu 1 tahun sebelumnya ya, 1 tahun sebelumnya dihubungi, kita meeting 3-4 bulan. Di lapangannya itu hampir 6 bulan ya, 5 bulan bersama anak-anak sekolah. Nah tantangannya buat saya adalah yaitu karena dari 2.600 penari itu 1.600 itu adalah anak-anak sekolah, anak-anak SMA ya, 2.600 penari, 1.000 sekiannya anak-anak sekolah yang bukan penari. Nah itu tantangannya. Kalau kita dapat penari yang profesional mungkin nggak terlalu sulit, karena memang mereka udah biasa nari. Nah, ini buat saya sebuah tantangan dan sangat mengharukan sekali setelah kita lihat hasilnya bahwa sukses, lancar, itu ya sangat membanggakan buat kita semua. Dan itu membutuhkan waktu 5 bulan dengan kesabaran. Karena untuk ini kita ngomong yang tarian pembukaan ya, yang tari saman atau saya kasih judul waktu itu tari garis Indonesia. Karena di mana waktu itu kita mencari yang pas untuk ini kan mau greeting ya ke audience, menyapa internasional. Artinya membuka gitu ya. Kita membuka dengan salam gitu ya. Artinya waktu itu yang terpilih adalah yang kepikir adalah tari saman karena ada kata-kata di situ yang Assalamualaikum kami ucapkan itu yang kita bisa masukkan ke dalam konsep dari pertunjukannya, dari gerakannya, dan itu sangat pas memang ya. Dan kita bersama-sama waktu itu dengan tim kreatif bahwa terpilih konsep tari itu ya, konsep itu. Jadi sebenarnya itu tarian yang sebenarnya kita tahu itu udah ada, tapi bagaimana kita mengeksplornya lagi kan berangkat dari tradisi yang ditampilkan di Asian Games itu adalah tari-tari Nusantara yang kita memang punya tugas untuk mengeksplor sebagai koreografer supaya menjadi ya istilahnya milenial, menjadi sesuatu yang lebih canggih, lebih modern gitu ya. Jadi kalau dilihat gerakan yang memang sudah ada ya, tapi bagaimana kita membuat satu yang berbeda, misal dengan ganti-ganti layer ya, membuat konfigurasi dengan ganti-ganti warna, tapi itu sebenarnya manual ya, dengan modal velcro aja ya kan. Nah itu kita cari, awalnya kita coba-coba dulu, kita eksperimen dulu. Kemudian bagaimana di samping memang kita ada mapping ya, ada lighting yang canggih gitu. Penunjang itu ya. Ya itu penunjang, tapi artinya itu tadi anak-anak yang bukan penari, karena kalau kita lihat ada sih beberapa sekolah yang memang dia punya ekskul saman, tapi itu mungkin cuma 20-30 anak. Sedangkan setiap sekolah itu ada 50 sampai 100 lebih. Jadi boleh dibilang mayoritas yang mereka mungkin belum pernah nari atau yang nggak tahu nari atau nggak pernah tampil sebagai penari, tampil di depan khalayak mungkin pertama kali buat mereka. Ini pengalaman yang pertama. Nah jadi memberikan keyakinan kepada sekolah tersebut, kepada anak-anak ini untuk ayo kamu harus tampil bagus dan profesional dan harus siap untuk berlatih capek. Nah ini masalahnya tadi yang saya bilang, anak-anak sekarang kan kok latihannya banyak gitu ya gitu. Kita butuh kesabaran yang lebih. Nah yang hebatnya juga adalah saya dibantu oleh hampir 30 pelatih ya, sampai 40-an pelatih, karena ada segmen lainnya juga ya, khusus untuk tari garis Indonesia itu untuk pembukaan ada 30 pelatih yang kita sebar ke 22 sekolah. Di SMA semuanya, satu ada SMP Dian Didaktika itu dari Depok, sekolahnya anakku ya, karena aku tahu ada ekskulnya bagus walaupun sebenarnya yang didahulukan yang DKI ya. Tapi pada saat itu karena kita juga harus melihat sekolah-sekolah yang juga kalau dia punya ekskulnya bagus, punya ekskul samannya bagus, kenapa nggak kita tawarkan? Jadi memang itu sebenarnya kita mengaudisinya berdasarkan dari kita mencari tahu. Jadi pada saat itu banyak yang nanya bagaimana cara memilihnya. Memilihnya waktu itu juga kita melihat beberapa sekolah yang favorit, yang bagus, khususnya untuk ekskul sama yang ada, tapi ternyata tidak semuanya. Dan ada sekolah yang bersedia, ada juga yang tidak berani untuk terlibat karena mungkin waktu. Nah, saya juga nggak tahu waktu itu ya. Ada juga yang
memang pada saat itu waduh ini karena latihannya banyak gitu. Padahal saya bilang ini acara negara loh. Ini kan juga artinya mengharumkan nama iya, Indonesia. ini kan juga dari presiden, dari semua kementerian mendukung gitu. Akhirnya itulah terjadi yang dimana buat saya sebenarnya yang lebih terkenang, terharu buat saya itu dan menjadi sebuah tantangan karena boleh dibilang 70% itu bukan penari. Gitu. Nah itulah yang akhirnya bisa menjadi suatu yang viral, menjadi suatu yang tidak mengecewakan. Kemudian dari anak-anaknya semua puas, penonton puas. Kita semua juga dilihat dari view-nya hampir 7 juta view. Itu juga saya tahu dari Raihan Amarania ya, anak saya bilang tuh Pak, jadi kita bubaran jam 12 malam ya, bubaran dari GBK. Kemudian hari pagi subuh hari itu kurang dari 5-6 jam gitu, terus karena anak-anak ini kan dengan laptopnya selalu kan gitu, subuh-subuh bilang Pak tuh udah 2,5 juta yang ngelihat. Saya nggak ngeh, maksudnya ngelihat apa? Itu view-nya gitu. Terus siangnya udah naik jadi 4 juta gitu kan. Wah, terus lihat komen-komen gitu, wah alhamdulillah lah. Artinya kita Indonesia bangga gitu ya. Dan diakui sama pihak Korea, sebelumnya kan di Korea 2014 itu mereka it is the best katanya. Ini adalah this is the best dan dia ngakui dari Korea aja ini masih lebih bagus dari negara saya gitu. Teman-teman, untuk cerita dengan Pagon Mas Denny Malik ini dengan semua unek-unek, semua pengalaman, semua cerita tentang dunia tari yang kita sudah alami dan Pagon udah alami. Mudah-mudahan ini ceritanya bermanfaat untuk teman-teman semua. Pagon, ini ada satu kenang-kenangan dari Alpha Plus. Maaf nih, Alpha Plus Dancer. Ada tulisannya. Itu mah kaos-kaosan tapi ya lumayan lah Pagon. Jadi untuk hari ini kita cukup ngobrol bareng sama Pagon Mas Denny Malik yang sangat seru hari ini, rame, panjang juga, panjang curhat-curhatnya. Oke, mudah-mudahan jadi suatu inspirasi buat teman-teman juga untuk nontonin terus acara kita dan selalu harus like, subscribe dan share YouTube channel Alpha Plus Dancer. Oke, bye. Apa kabar semua? Apa kabar? Aduh, apa kabar? Iya, aduh. Apa kabar semua? Apa kabar semua? Apa kabar semua? Ayo, apa kabar? Bagus. Oke, pastikan. Pagon lagi mau ngocok arisan. Arisan para penari-penari kondan Jakarta. Iseng-iseng aja yang punya silaturahminya. Iya, benar. Oh iya. Tuh. Santi ya. Nah, ini sekali narik 100 juta. Wah. Monci. Alhamdulillah tuh udah ada yang menang arisan 2. Aku mau nodong Pagon untuk belajar koreo jalan-jalan sore.
Seru. Tadi udah latihan sama Pagon, latihan sama Mas Denny Malik. Icon banget itu koreografi jalan-jalan sore. Lagunya Pagon pertama kali bikin single, pertama kali show, dan klipnya juga masih ada tuh di YouTube kalau mau lihat teman-teman. Oke, lumayan capek, ngos-ngosan. Oke.